Iran itu kan negara dengan sistem namanya teodemokrasi saya bilang. Ya. Jadi ada undang-undang dasar dan penegak aturan negara namanya Wilayatul Faqih. Ini kayak kalau di Indonesia kayak Dewan Syuro di ormas-ormas ya. Dia bisa menentukan arah negara mau kemana, kebijakan negara. Tetapi kalau arah negara mau gimana, kebijakan negara gimana, pro gimana, itu nggak bisa diubah sama sekali. Jadi kenapa Iran kuat? Karena ya demokrasi hanya sebatas untuk mengganti pejabat negara ya. Iran pun juga opsi damainya ada gitu ya. Dan Trump pun juga saya lihat ya walaupun malu-malunya pengen damai juga. Jadi Mereka merasa terhormat ketika mati syahid kalau bahasa kita. Ya. Trump langsung secara pihak. Israel juga sebenarnya bisa jadi tiba-tiba di bawah Trump gitu kan. Oh, iya. Kenapa sih banyak mendukung Iran ini orang-orang di Indonesia, maksudnya kaum Sunni gitu? Iya. Kok banyak yang mendukung Iran ya? Terlalu bangga dengan kesuniannya, tapi secara ideologi sebenarnya kita bermasalah karena kita takut terhadap Amerika dan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Politik Hukum Politik. Nah, kali ini kita dengan Mas Ivan lagi membahas politik di Timur Tengah. Dan ada imbasnya ke kita. Saya lihat di TikTok viral ya akibat harga BBM yang kemarin naik. Apa namanya? Yang naik apa? Pertamax ke atas. Iya, pertama ke atas yang 198 ya. Iya. Pertama turbo ya. Terus yang kedua yang buat mesin diesel. Solar kan apa di atasnya solar. Dexlight ya kan. Itu luar biasa naiknya. Saya lihat di TikTok viral. Nah, ini ternyata kemarin ada harapan mau damai. Kok nggak ada lagi? Bahkan tadi ada tembak-tembakan Amerika nembak kapalnya Iran juga membalas gitu kan. Kargonya gitu ya, kargo gitu. Itu kenapa jadi nggak selesai gini, Mas? Gimana, Mas? Ya betul. Pertama kenapa sih terdampak? Ya jelas karena ada selat penting di situ. Selat yang masuk ke negara Teluk ya, namanya Selat Hormuz tadi itu. Nah, kebetulan Selat Hormuz itu kan ujungnya di Iran tuh, punya Iran, sebelahnya kan di Oman ya. Selat kecil itu. Jadi pergerakan kapal kalau mau keluar dari Teluk, mau ke Eropa, mau ke Asia ya, itu kan harus lewat selat itu. Ya kayak kalau di Asia yang terkenal kan selatnya Singapura namanya ya. Di Singapura itu kan tempat transitnya dan itu masalahnya. Jadi perang Iran kemarin setelah Amerika, Israel, sebenarnya kan Israel itu siapapun presidennya Amerika selalu diminta untuk menyerang Iran ya. Karena Iran ini negara yang satu-satunya negara yang dicurigai lah ya. Sedang mengadakan pengayaan uranium. Betul. Dan karena satu-satunya negara yang sangat tegas dari dulu tahun 79 sejak revolusi Islam Iran, tegas menentang Amerika, tegas menentang Israel dan ingin menghapus Israel dari peta dunia. Ini kata presiden yang sebelumnya, Mahmud Ahmadinejad. Iya. Jadi Israel terancam. Sebenarnya dulu sejak zaman Bill Clinton, Obama, setelah Obama Trump, setelah Trump kan Biden ya, baru Trump lagi itu permintaan itu senantiasa dilancarkan. Nah, baru Trump ini yang bisa merealisasikan tuntutan atau keinginan dari Israel ya untuk menyerang Iran. Nah, kalau secara psikologis ya saya baca ya, orang itu kalau diancam, pokoknya besok saya mau hancurin rumah kamu, pasti kan siap-siap ya. Bertahan, makanya satu tahun kok nggak diserang juga, 2 tahun. Padahal udah siap. Sampai 20 tahun diancam nggak datang-datang juga, kita udah siapin semua. Karena itu kunci kenapa Iran begitu kokoh ya, 20 tahun persiapan perang ya. Dengan embargo loh. Embargo udara, darat, laut. Iran diembargo tapi kan negara-negara sebelah-sebelahnya. Jadi kalau ini negara Iran di atasnya kan ada danau besar tuh. Jadi ke atas sedikit udah nyampe ke Rusia tuh sama Cina ya. Jadi dia punya jalur sendiri. Bukan kalau di Selat Hormuz, nah ini Iran saat ke atasnya lagi kan ada danau besar ya. Jadi sudah biasa kerjasama dengan Rusia juga. Betul. Jadi itu juga faktor yang menjadikan Iran juga nggak tumbang oleh serangan Amerika dan Israel yang luar biasa itu. Mereka tentu Iran dibantu diam-diam ya. Kalau Cina itu kan pinginnya untung ya. Untung semua pokoknya mau perang pokoknya kita tetap untung. Betul. Dia kan punya satelit
Widow ya, Widow. Terus data intelijennya kan dari Rusia juga ya. Jadi kuat. Jadi Amerika sebenarnya kalang kabut juga nih. Ya itu emang Iran persiapan sudah lama dan juga backupnya juga kuat. Sampai Trump di demo terbesar ya 8 juta satu sisi Trump juga nggak kuat di internal Amerikanya sendiri, dia nggak kuat ya. Demokrat nasi ini kan, apalagi tadi isu BBM juga di Amerika juga BBM kan juga naik dahsyat. Jadi dulu nyerang Irak Saddam Hussein ya, kemudian nyerang Afghanistan hancur, nyerang Suriah hancur. Nah ini kan sebenarnya Eropa bahkan internal Amerika juga bilang buang doang dari dulu, buang doang nih ada senjata pemusnah massal lah, apalah ternyata kan ya karena sekarang Inggris bahkan Italia, Spanyol kan udah nggak mau kerjasama sama Trump. Iya, menarik yang tidak mau menggunakan kapal sehingga kita lihat Trump merasa kecewa. Iya, ternyata Prancis juga Presiden Macron tuh nggak mungkin juga belajar ya buat apa juga gitu. Ya karena kan sekarang kan harga kan agak mahal, harga rudal, harga ini kalau dulu kan ada yang namanya daerah jajahan, ya kan? Jadi sumbernya sudah. Jadi salah satu penyebab dulu perang luar biasa kan daerah jajahan itu. Ya, jadi yang buat membiayai perang ya pakai uang dana dari daerah jajahan yang kaya akan kekayaan alam gitu. Kalau sekarang kan satu rudal aja udah berapa bisa bikin berapa sekolah, ya kan? Di negara mereka itu. Kemudian yang menarik ya, istilahnya kan Iran ya walaupun banyak pemimpinnya yang meninggal gitu kan, namun kan masih kuat. Padahal saya melihatnya, ini Mas boleh salah atau enggak, saya melihat kan salah satu Amerika menyerang Iran ini bisa jadi karena sudah tidak ada lagi proksi-proksinya yang begitu kuat. Kita lihat kan Hizbullah itu kan dia bukan negara loh, dia entitas gitu kan, dan milisi lah milisi. Kemudian Suriah yang negara pun dikuasai sudah kan. Kemudian Yaman udah diobrak-abrik dari Arab Saudi juga udah diserang, ya kan. Itu juga Yamannya kan bukan Yaman satu keseluruhan Yaman kan, tapi Yaman milisi Houthi ya. Iya, tapi kan negara juga selatan ya, Yaman selatan ya. Terus artinya memang bagi saya jangan Amerika menganggap ini adalah saat momen yang tepat. Ya, kemudian Rusia juga sibuk dengan Ukraina. Ya kan? Kemudian Cina tadi ya sibuk emang berdagang ya gitu ya. Cina kan emang belum pernah terlibat konfrontasi ya, karena kan mereka juga masih ada dua daerah yang panas ya. Pertama itu di Laut Cina Selatan, satu lagi Taiwan. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang menarik ya, Amerika juga belum menurunkan pasukan darat ya. Jadi emang bukan untuk menguasai sebenarnya. Dan kemudian kalau bicara mengenai pergantian rejim kan sebenarnya ada demo besar-besaran sebelum serangan ini. Tapi nggak berhasil juga. Gimana Mas Ivan? Itu kuncinya adalah Iran itu tidak ada demokrasi. Jadi begini, sebuah sistem pemerintahan yang terpusat ya dari atas sampai bawah itu sebenarnya nggak cuma di Iran, bahkan di Korea Utara gitu. Korea Utara itu Kim Jong Un kan apapun dia katakan ya kayak sabda gitu, dari atas ke bawah semua ngikut. Jadi tidak ada oposisi juga. Sama juga Rusia gitu. Rusia akan sangat-sangat kuat karena Putin juga siapa penantangnya gitu. Oposisinya nggak ada. Sama juga Cina juga gitu. Jika kan partai tunggal, partai komunis tunggal gitu. Betul, walaupun dia berbagai macam ras, jadi suku gitu kan. 4 negara ini Amerika mau macam-macam pun nggak ngaruh ya. Nah, beda dengan negara demokrasi yang ada oposisi. Ya, ada LSM. Kayak di Indonesia kan dibilang ya Soros masuk. lembaga ini masuk itu bisa dimainin ya. Isu-isu bisa dimainin di negara demokrasi. Itu juga tantangan Indonesia. Indonesia itu kan ya wajar kalau Pak Prabowo kemudian mengungkapkan nih ada antek asing. Ya memang negara demokrasi itu kan mudah disusupi apapun itu ya. Beda dengan Iran ya. Jadi dari atas ke bawah tidak ada oposisi ya. Ada sih, tapi hanya sekedar gerakan kecil gitu. Dan juga kan di situ ada gak ada revolusi, ada apa ketahuan lah siapa yang ini, yang demo dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kan kita lihat nyata Iran itu banyak warga negara asing ya. Ada misalnya India atau apa gitu yang kemudian jadiin proksi untuk bikin rusuh di Bangladesh atau apa. Ya intinya kalau di mereka bekerja ya bekerja ini ekspatriat. Jadi banyak juga ya orang-orang bekerja di Iran ya. Indonesia juga ada sih. Karena kan butuh untuk infrastruktur ya, perusahaan-perusahaan minyak itu tentu butuh. Cuma intinya adalah
negara itu sangat-sangat terkontrol gitu. Ya, jadi terkontrol lah. ketika ada gerakan sedikit, ya oposisi ya sekedar ini aja ya, kerumunan saja. Ketika ada demo-demo besar, memang banyak ditangkapin, ya, bahkan yang dibunuh. Nah, itu yang jadi kritik Trump juga ya. Orang meninggal ya. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat, karena kan dia blackout lah, lagi blackout betul. Kan. Internetnya ya, kan? Di blackout ya. Di blackout. Nah, iya. Itu negara-negara kuat ya. Jadi yang kedua, secara ideologi, Iran itu kan negara dengan sistem namanya wilayatul faqih itu gini. Teodemokrasi saya bilang. Ya. Jadi ada undang-undang dasar dan penegak aturan negara namanya wilayatul faqih. Ini kayak kalau di Indonesia kayak Dewan Syuro di Ormas ya. Ini Dewan Syuro, ada ketuanya, ketua Dewan Syuronya satu. Itu sebelumnya kan Ali Khamenei ya. Ali Khamenei sekarang udah berubah jadi Mujtaba anaknya, Mujtaba Khamenei. Dia bisa menentukan arah negara mau kemana, kebijakan negara. Tetapi ada buffernya di sini, meskipun ada Dewan Syuro, banyak ulama-ulama yang menentukan undang-undang dasar segala macam. Wilayah pemilihan presiden, eksekutifnya itu dilaksanakan secara demokratis. Jadi presiden dipilih ya 5 tahun sekali, menteri-menterinya dipilih ya, segala macamnya tuh dia bisa milih kabinet. Tetapi kalau arah negara mau gimana, kebijakan negara gimana, pro gimana, itu nggak bisa diubah sama sekali. Jadi kenapa Iran kuat? Karena ya demokrasi hanya sebatas untuk mengganti pejabat negara ya, terutama presiden, kabinet dan sebagainya itu. Tapi kebijakan negara, ideologi negara nggak akan bisa diubah sama sekali. Makanya kadang-kadang ada yang menang moderat, yang menang konservatif kan gitu kan? Iya, kadang-kadang yang menang kan gitu kan? Ganti-gantian. Tapi garis GBHN ini tetap gitu kan, mau presidennya kan gitu kan, presiden kan ada konservatif, ya kan, kayak Ahmadinejad, ada lagi presiden yang istilahnya moderat, yang agak lebih. Nah, namun yang menarik Mas ya, mungkin salah satu pemikirannya Amerika kan tadi ada dalam intelijen ataupun dalam militer kan penggal kepala naga lah istilahnya, iya. langsung kepalanya. Ini nggak tumbang. Nggak berlaku di Iran. Padahal satu keluar dan kemudian dengan cara bom. Waktu sebelumnya kan Amerika itu kan ketika nyerang kan mereka target. Jadi di mana Osama bin Laden dikirim. Ya kan, kalau ini kan di mana ada Khomeini, langsung semua dibom satu kompleks. Jadi habis satu keluarga gitu kan. Iya. Itu kenapa nggak tumbang? Padahal sampai ini kan ketika Ali Khomeini harusnya meninggal, bercerai-berai, kemudian kan mungkin sekuler gitu, ada yang kemudian mengambil alih kekuasaan dan sebagainya. Itu kenapa enggak, Mas? Ini kalau kita baca gerakan Islam apapun itu, dia punya strategi kepemimpinan yang matang gitu. Ya. Sebenarnya nggak cuma Iran, kalau bisa misalnya geser sedikit di Palestina, atau paling mudah lagi Hamas gitu. Hamas itu kan kita nggak tahu, tiba-tiba muncul ini pemimpinnya, ini pemimpinnya. Jadi memang secara kaderisasi atau bentuk pergerakan itu mereka kayak sistem bawah tanah gitu. Kita nggak tahu siapa yang dikader di bawah, yang disiapkan siapa gitu. Jadi pemimpin-pemimpin gerakan Islam terutama itu ya tiba-tiba muncul aja gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya udah dipersiapkan gitu. Sama dengan di Iran misalnya awalnya kan Khomeini tahun 79, anaknya Ali Khomeini yang kemarin dibom itu. Nah, Mujtaba Khomeini, siapa sih yang kenal dia? Nggak kenal. Tapi bahwa dia sebelumnya sebenarnya sudah dilibatkan ke dunia militer, ke ekonomi, ya saya baca begitu. Ya dia sebelumnya sudah banyak misi kemana-mana ya. Iya. Tapi mungkin kalau di Iran ya itu kepemimpinannya itu berdasarkan keturunannya. Tapi berdasarkan keturunan pun mereka kan kapasitas. Ya rahasia juga ya. Kita nggak tahu. Misalnya kalau Mujtaba pun bisa dibunuh, ya tiba-tiba akan muncul. Jadi ini bukan harus ada musyawarah nasional, munas dulu kan, untuk mengangkat satu pemimpin. Kalau ormas kita kan harus ada munas dulu, kalau di partai-partai kita ya. Harus quorum, pimpinan daerah harus datang segala macam itu. Tidak, kalau di kayak gerakan Islam begini, begitu pemimpin tertinggi meninggal, maka sudah otomatis siapa yang menggantikan. Karena tadi itu ada Dewan Syuro juga ya, yang itu orang-orang terbatas ya,
orang-orang host lah ya. Host. Yang langsung bisa menentukan kepemimpinan dalam waktu sesingkat mungkin. Ya. Tapi yang menarik Mas ya, bahwa Iran ini kan sudah dibombardir, kemudian sudah banyak yang meninggal, dan ini keluarga-keluarga para pemimpin, termasuk kan komandan Garda Revolusi atau yang kalau yang naval sebagainya. Tapi mereka mau berdamai loh. Kan kalau dalam sisi skenario kan bisa jadi kan, wah kayak kita kan dulu lawan lantas malam-malam putung kan abis-abisan dan sebagainya. Tapi mereka membuka opsi damai gitu ya. Padahal kan tentu kan ada dendam yang tersampaikan, apalagi kan ini istilahnya anaknya Khomeini ini kan yang meninggal itu kan bapaknya, pamannya, sepupunya, mungkin ada keponakannya kan, banyak anak kecil juga katanya kan. Karena bunkernya habis itu kan satu komplek 30 kali. Iya, artinya gini Mas. Sebenarnya mereka Iran pun juga opsi damainya ada gitu ya. Ada. Dan Trump pun juga saya lihat juga ya walaupun malu-malu kucing pengen damai juga. Kenapa akhirnya tadi mereka akhirnya lebih mementingkan perdamaian dibandingkan dengan peperangan. Jadi sebenarnya karena ini negara di embargo 40 tahun ya, dan persiapan perangnya juga puluhan tahun, maka secara mental ya orang-orang Iran ini mati sebenarnya. Ya itu. Jadi mereka merasa terhormat ketika mati syahid kalau bahasa kita. Ya. Jadi itu kayak jadi martir ya. Itu sebuah kehormatan. Dan nggak baper gitu ya? Dan nggak baper, itu sudah ikhlas. Jadi kayak lihat juga kayak di pejuang-pejuang di Palestina ya, tiba-tiba anaknya dikabarkan meninggal, dia bisa-bisa aja. Iya. Kan sudah di secara mental, secara kondisi sudah dipersiapkan. Sebenarnya kemarin ada satu yang bagus ya, ketika Lebanon Hizbullah masih diserang sama Israel. Itu kan Iran sempat ngambek ya, tidak mau untuk beja keperundingan lagi. Tapi kemudian Trump langsung secara pihak. Israel juga sebenarnya bisa jadi tiba-tiba di bawah Trump gitu kan. Walaupun menteri-menteri Israel nggak setuju gitu kan, perdamaian gitu kan. Tapi kemudian Israel juga melakukan. Emang nih perang ini sangat menarik menurut saya. Istilahnya Israel kan mungkin pragmatisnya adalah sekarang or never kan, betul. Iya, Tadi Mas Ipang kan juga benar ya, bahwa ketika pada masa perdamaian justru disitulah ya kan untuk bisa leluasa untuk mengkonsolidasi kekuatan gitu Mas. Iya, Iran ini kan sebenarnya proksinya yang terkenal ya. Kalau dia gini, sebenarnya Saudi juga bikin proksi ya dalam negara-negara teluk itu yang paling mudah. Nah, Iran sendiri koalisinya, proksinya itu kan ke Lebanon ada Hizbullah ya. Kemudian di Yaman ada Syiah Houthi namanya, pejuang juga ya. Suriah juga. Tapi Suriah begitu dikuasai kok redup ya, nggak ada proksi Iran. Ada, cuman tidak perangnya personal aja ya. Karena nggak punya senjata yang bagus ya. Kayak kalau Yaman masih ada rudal. Balistik, kalau roket, kalau ini ya, kalau Hizbullah. Oke. Iya. Nah, tentu ketika kemarin udah perjanjian damai dan Iran kan bilang ini batal aja karena ternyata Lebanon pejuang masih digempur. Hizbullah tetap digempur juga ya. Emang menarik ya, perang yang menurut saya tidak adil gitu ya, karena pakai Israel dengan pesawat tinggal ngebom aja, tapi tetap nggak habis juga. Tetap masih bertahan. Kan berapa gedung loh. Kan bikin gedung itu lama. Iya. Ya kan? Logistik dan sebagainya masih survive loh. Ya kan? Nah, itu bagi saya sangat menarik. Nah, itu udah karena konflik udah puluhan ya. Iya, puluhan tahun yang sudah biasa sudah biasa dipersiapkan. Tapi yang menarik ya sebenarnya perang antara yang melibatkan Israel sejak tahun 60-an 70-an tuh menurut saya nggak menarik, karena ya Israel kan apapun perangnya Israel akan tetap damai, menang gitu. Kalau sekarang kan lebih berimbang. Iya, karena Iran hancur ya, atau Lebanon hancur, tapi Israel kan juga hancur juga. Betul, ini menarik, betul. Jadi ini yang menarik sebenarnya ini kalau para pengamat itu menyatakan bahwa setelah perang Iran ini terjadi pergeseran kekuatan global. Kayak Amerika itu tidak lagi superpower ya. Iya, Eropa aja nggak mau ngikutin tuh. Jadi
sebenarnya meskipun Trump omongannya itu besar, tapi sebenarnya dia menutupi bahwa Amerika sekarang udah mendowngrade posisinya sebagai polisi dunia ya. Iya, polisi dunia. Ketika dia perang di Iran ternyata ya mau berminggu-minggu diserang juga masih bertahan. Dunia tidak mendukung Amerika secara umum ya. Malah sekarang pada kritik Amerika kalau karena kena dampaknya. Iya. Karena benar Mas tadi saya sepakat perang kita lihat perang kemerdekaan Israel 1948. Itu kan perbatasannya aja kan. Iya. Kemudian perang 6 hari ya kan. 67, kemudian perang Yom Kippur 73, ya kan, kemudian perang Israel Lebanon 82 ya, berapa ya. Nah, dan kemudian Intifada dan sebagainya kan itu Israel kan selama aman. Aja. Sehingga kita lihat mereka damai, tapi sekarang kan kita bisa di Tel Aviv nyampe ya kan, kaget juga kita kan. Walaupun korban jiwa nggak banyak ya. Iya, tapi tetap itu kalau rudalnya Iran diisi nuklir bisa wassalam. Nah itu betul itu yang pertama. Yang kedua itu kan secara psikologi juga Israel juga nggak pernah akan tenang tidurnya ketika rudal-rudal Iran bisa menjangkau wilayahnya. Nah itu betul, jadi psikologis itu sangat luar biasa ya, karena bahkan semenjak 1948 baru ada yang menyampai wilayah apa gitu di Israel sama ini aman gitu. Iya. Karena kan pasukan Israel itu kan baru banyak meninggal itu ketika perang yang serangan 7 Oktober. Iya. Kemudian yang perang emang waktu sama Hamas sama yang Libanon ya. Iya. Itu tapi kalau lebih dari itu kan aman. Iya, aman. Jadi ini juga sebenarnya kenapa sih banyak mendukung Iran ini orang-orang di Indonesia, maksudnya kaum Sunni gitu. Iya. Kok banyak yang mendukung Iran ya? Akhirnya mereka sadar bahwa kita nih sebagai orang Sunni gitu itu terlalu bangga dengan kesuniannya, tapi secara ideologi sebenarnya kita bermasalah karena kita takut terhadap Amerika dan Israel. Ini terutama Saudi dan kawan-kawan itu kan mereka jadi sekutunya Amerika ya, dan tidak mau berkonfrontasi dengan Israel, bahkan kayak Kuwait, Uni Emirat ya, dengan Abraham Accord itu kan mereka mau menormalisasi. Bahkan kalau negara-negara seperti Uni Emirat kan sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Tetapi mungkin kita lihat juga orang-orang Sunni di Indonesia ini yang berani melawan Amerika sampai pada meninggal ya, sampai dibom, yang berani merudal Israel. Kenapa bukan Sunni yang bilang menisbahkan diri sebagai Ahlussunnah gitu. Nah, kalau hadis Nabi itu kan selisihilah orang-orang Yahudi gitu. Nah, justru sekarang yang menyelisih orang Yahudi apakah Sunni atau Syiah itu kan jadi pertanyaan besar ya. Betul. Jadi dan meskipun perdebatannya panjang tuh, karena proksi-proksi Saudi kan ngomong ini Syiah itu kan bukan Islam, Syiah ini bahkan dibilang Ali Khomeini ini keturunan Yahudi. Ya. Itu kan propaganda Amerika. Tapi kita kalau saya sebagai Sunni sendiri ya, kita juga patut malu karena perlawanan kita terhadap Israel, Amerika itu hanya sekedar tidak konkret ya. Sebagaimana Iran berani, meskipun banyak yang mencela mencemooh Iran secara pergerakannya ya, bahkan akidahnya juga, tapi mereka yang secara real kan di depan. Itu nggak main-main ya, melawan Amerika, lawan Israel itu konsekuensinya kan negara bisa hancur ya. Dan mereka bisa bertahan nih sampai sekarang. Betul. Ya memang dampak perang ini udah berapa bulan ya? Ya hampir sebulan lah ya. Lebih lah. Oh lebih ya. Lebih lah orang itu bisa hampir 3 bulan. Waktu puasa ya. Saya ingat waktu puasa diserang. Iya artinya tentu ya kita berharap perdamaian ada ya, karena kan memang efeknya itu kan ke seluruh dunia. Padahal Selat Hormuz itu apa sih pentingnya Mas? Oh itu sangat-sangat penting. Apa tuh? Jadi tadi ya, Selat Hormuz itu kan celah sempit ketika orang mau masuk ke teluk laut. Ya. Di teluk itu negara-negara yang maju, mau Uni Emirat, Dubai termasuk ya, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan lain sebagainya itu penghasil minyak semua. Ini kalau di blok minyak mau keluar lewat mana kan bisa. Betul. Kalau minyak mau lewat pesawat ya nggak mungkin, mahal ya. Jadi ini ada pintu namanya, kayak bottleneck ya. Itunya adalah di Selat Hormuz ya.
Siapa yang mau bawa minyak keluar wilayah Teluk ya harus lewat Selat Hormuz, tidak ada pilihan lain. Nah, yang menjaga Selat Hormuz itu Iran, karena wilayahnya itu ada di Iran, di situ dekat perbatasan Iran Oman lah ya, sekecil. Iya, jadi situ istilahnya walaupun hanya berapa persen ya, 20% ya dari dunia, tapi mempengaruhi ya. 20% tapi itu yang diekspor gitu. Yang diekspor. Kalau 20% cuma sendiri ya nggak masalah. Nggak masalah. Itu kan akhirnya kita lihat di Filipina kupon ya, atau di Singapura juga tinggi. Wah, banyak yang mengeluh gitu. Nah, ya. Dan itu memang sayangnya Indonesia juga terlanjur menandatangani BOP ya. Iya. Jadi emang kapal-kapal tanker Pertamina juga masih susah untuk lewat ya. Mas, itu yang mau lihat nih. Kan duta besar Iran kan kemana-mana tuh. Aktif betul kan, ya, ketemu toko-toko dan sebagainya. Kenapa nyari dukungan itu? Iya, nyari dukungan, tapi kenapa nggak lewat-lewat? Harusnya kan nih kami kasih 2 lewat gitu kan. Terserah Indonesia mau ikut BOP mau apa, dianggap Iran enggak, tapi kan harusnya kan dalam suatu diplomasi kan. Iya. Ya kita dulu namanya istilahnya kasih nih 2 dilewatin ya kan biar makin gede ya. Jadi ini menarik dukungan ya terhadap Iran di Indonesia tinggi dari masyarakatnya, tapi belum ada bukti konkret dari Iran gitu kan, misalnya bebasin lah 2 itu gitu kan. Kalau duta besar Iran memang dia keliling kemana-mana, tapi saya lihat yang dikeliling itu bukan pemerintah secara resmi, tapi ya ormas, tokoh partai politik kayak Mega gitu. Karena tapi yang bermain di kancah internasional tentu ya pemerintah departemen luar negerinya. Ya, walaupun dia nelpon tolong lepasin juga, kalau sana nggak mau lepasin. Iya. Tentu ini hubungannya G2G ya. Kalau mau lepasin kayak gitu-gituan ya. Nah, pemerintahan di Teheran juga punya pertimbangan. Masih punya pertimbangan kenapa Indonesia belum dikasih lewat ya. Mungkin mereka juga punya punya syarat yang itu bisa menjadikan Indonesia bisa lewat kapal-kapalnya. Nah, apalagi kan depan kan perjanjian kan Selat Hormuz dibuka, tapi tetap Iran nggak mau kehilangan kendali. Tapi emang menariknya orang malah lebih lewat yang sisinya Iran ya dibandingkan sisinya Oman apa Qatar ya, apa? Oh, yang satunya lagi. Ya, apa Qatar ya? Oman. Ya, satunya lagi kan Oman ya. Oman, iya. Dulu kan sampai saya lihat ada ini 3D. Jadi laut, darat, laut lagi. Jadi kan berarti ada 2 kontainer. Ya kan? Jadi kalau di Oman itu masalahnya juga ada karang segala macam, itu nggak mudah lah. Nggak ada karang ya. Jadi satu-satunya yang memang jalur yang bisa dilewatin yang jalurnya Hormuz itu yang punya Iran itu. Jadi yang lainnya juga berisiko gitu. Berisiko karena tadi kalau nyangkut juga susah juga. Nyangkut. Dan kalau yang lewat darat kan jadi sebelum sampai Hormuz ke pelabuhan dulu ya kan. Nanti naik darat. Nanti darat ada kapal lagi sih, itu lebih mahal lagi biaya. Kalau daratnya tol tuh nggak apa-apa, daratnya gurun semua gurun mati semua itu. Betul belum tahu juga ya, kita. Jangan harapkan kalau di gurun tuh kayaknya enak, nggak gitu ya. Di gurun tuh emang ada apa? Iya, satu pasir, padang pasir, panas. Nggak ada rest area. Nggak punya rest area. Nggak ada air ya, nggak gampang. Nggak ada penduduk juga ya. Kecuali di gurunya sudah ada tol, beda lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Ipan. Kita doakan semoga perdamaian ada gitu ya. Karena sekali lagi dampaknya kemana-mana. Terima kasih sudah memberi banyak informasi dan pengalaman pada kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Salam.